warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fiddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi jawahirul arifin. Amma ba'du. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada kali ini saya mencoba untuk berbagi kepada sahabat YouTube pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita tidur sampai kita tidur lagi, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya patut kita syukuri. Terkadang kita hanya menilai nikmat itu hanya berupa materi saja, hanya berupa harta, hanya berupa kemewahan. Tetapi patut kita sadari bahwasanya nikmat yang sangat besar yang ada pada diri kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam yang Allah diberikan kepada kita, hendaknya selalu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih sempat untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Alhamdulillah. Selain itu juga banyak nikmat yang selalu kita lupakan, selalu kita tidak sadari nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, hanya berupa yang tidak bisa kita lihat, seperti nafas, udara, kesehatan, dan sebagainya. Itu nikmat yang sering kita lupakan. Hendaknya kita selalu bersyukur bahwasanya setiap hari kita selalu diberi oleh Allah hidup yang sehat, diberi oleh Allah setiap hari nafas, diberi oleh Allah setiap hari udara, dan sebagainya. Makanya kata Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa, kata Allah, bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambah. Jadi kalau kita selalu bersyukur nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita kufur nikmat akan Allah berikan kepada kita, maka ingatlah wahai sahabat, azab Allah itu sangat-sangat pedih. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini hendaknya selalu kita mengucapkan nikmat, selalu kita ucapkan setiap hari, setiap waktunya dengan ucapan alhamdulillah. Bukan nikmat kebahagiaan aja, tetapi nikmat berupa musibah sekalipun hendaknya kita selalu mengucap alhamdulillah. Karena apa? Musibah yang Allah berikan, cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Karena Allah itu memuji kepada hambanya, itu dia tidak melampaui kemampuan hamba itu. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita, Allah mengukur kapasitas kita, kemampuan kita. Terkadang kita ini diberi sedikit ujian, kadang kita selalu mengeluh, kadang kita selalu mengeluh dan mengeluh. Terkadang kalau ada juga sebagian kita ini ketika dikasih ujian baru ingat kepada Allah. Ketika dikasih kebahagiaan kadang kita ini lupa. Itu kebanyakan manusia yang terkadang kita pun banyak yang lalai akan hal ini. Makanya kata Allah, selalu bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu bersifat buruk, ujian itu bukan sifat buruk, tapi itu hanya ujian untuk kita lebih naik derajat kita. Kalau kita sering bersyukur, maka nikmat yang Allah berikan akan selalu bertambah. Dengan apa syukur kita?
Apa implementasi kita? Apa hal yang kita tunjukkan kepada Allah kalau kita bersyukur? Yaitu selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Hanya itu yang bisa kita berikan, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Namun para sahabat YouTube yang berbahagia, apa dampak yang buruk ketika kita tidak bersyukur? Apa dampak buruk terhadap kalau kita tidak pernah bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita? Maka yang dampak yang pertama adalah muncul sifat hasad. Sifat hasad ini, atau dalam bahasa Indonesia dengki, ini sifat yang sangat-sangat berbahaya. Karena kata Ibnu Taimiyah mengatakan, hasad itu adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi ketika ada tetangga kita mendapat kebahagiaan, membeli mobil misalkan, dalam hati kita yang merasa sakit. Ketika ada tetangga kita sedang merenovasi rumah, hati kita yang sakit. Karena apa? Karena sifat hasad ini sangat-sangat berbahaya dan bisa membuat amaliyah kebaikan kita akan gugur, akan habis akan sifat hasad ini. Sebagaimana hadis yang diberikan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah mengatakan, "Iyyakum wal hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab aw qalal ushba." Apa di dalam hadis ini? Artinya, tinggalkanlah sifat hasad ini. Karena apa? Fa innal hasada, maka sesungguhnya sifat hasad ini ya'kulul hasanat, bisa memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul khatab, seperti seperti api memakan kayu. Begitulah ketika kita memiliki sifat hasad yang ada di dalam hati kita. Maka percuma kita selalu beribadah, percuma kita selalu membuat kebaikan, tetapi masih ada sifat hasad di dalam diri kita, maka amaliyah itu seperti debu yang berterbangan. Di dalam bahasa itu mengatakan faja'anahu wa'ada'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Kalau debu yang menempel di lantai atau di timbangan masih bisa ditimbang, tetapi kalau debu itu berterbangan maka tidak bisa ditimbang. Seperti itulah kalau kita selalu memiliki sifat hasad, hendaknya kita selalu jauhkan dan menjauhi sifat-sifat hasad. Yang kedua, dampak yang buruk adalah kalau kita selalu tidak bersyukur kepada Allah, maka muncul sifat sombong. Sifat sombong ini juga sangat berbahaya selain sifat hasad. Karena apa? Karena sifat sombong ini membuat orang semua semakin lupa. Karena apa? Karena kita semakin sombong, maka kita lalai akan selalu bersyukur kepada Allah. Untuk apa kita sombongkan hidup di dunia ini? Kalau kita sombong dengan kekayaan kita, maka Qarun lebih kaya daripada kita. Kita ketahui dalam suatu riwayat mengatakan, dulunya Qarun ini itu adalah orang yang sangat miskin dan memiliki anak yang banyak. Tetapi apa? Karena si Qarun ini adalah sepupunya Nabi Musa, maka Qarun ini meminta doa agar Nabi Musa itu mendoakan dia agar dia mendapat rezeki, selalu memberikan, Allah memberikan kekayaan. Maka Nabi Musa itu mendoakan dan doa Nabi Musa terkabul. Tetapi apa sahabat itu yang akan terjadi kepada Qarun? Dengan dia banyaknya harta, dengan banyaknya kekayaan dia lupa bahwasanya Allah lah yang memberi harta benda tersebut. Dia bangga dengan kekayaannya. Dia selalu kufur akan nikmat yang Allah berikan. Maka Allah langsung beri azab kepada Qarun ini. Karena apa? Qarun mati dengan ditumpuk hartanya sendiri. Bayangkan sahabat YouTube, kalau kita lebih membanggakan jabatan kita, selalu membanggakan jabatan kita,
maka Fir'aun lebih tinggi jabatannya. Saking tingginya jabatannya si Fir'aun ini, dia mengaku sampai-sampai dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Sangat luar biasa Fir'aun ini. Dia karena sombong dengan jabatannya, lalu dia mengaku bahwasanya dia adalah Tuhan. Karena kesombongannya, karena keangkuhannya, Allah tenggelamkan Fir'aun di sungai Nil. Kalau kita mengaku diri kita cerdas, mengaku diri kita ini paling pintar, Raja Namrud lebih cerdas, wahai sahabat itu. Saking cerdasnya Raja Namrud, sampai-sampai dia membuat patung lalu untuk disembah. Apa yang terjadi dengan dia membanggakan kecerdasannya? Dia mati ketika patung yang dibuatnya sendiri. Kalau kita bangga dengan kesolehan kita, kalau kita bangga dengan kealiman kita, maka iblis lebih alim daripada kita, maka iblis lebih soleh daripada kita. Karena kesombongan iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 34 mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka ketika kami berfirman kepada malaikat menyuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu, maka mereka sujud. Hanya siapa yang tidak bersujud? Illa iblis. Hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Karena apa? Aba wastakbar. Karena iblis ini sombong. Karena iblis ini memiliki sifat yang takabur. Karena dia merasa dirinya lebih tinggi, lebih istimewa daripada Nabi Adam. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan dia, iblis, diciptakan dari api. Makanya dirinya merasa paling tinggi daripada Nabi Adam. Maka dengan kesombongan Allah turunkan iblis dari surga. Sangat luar biasa para sahabat YouTube. Jadi kalau kita selalu sombong, selalu merasa paling angkuh, maka kita selalu melihat cerita-cerita yang ada pada Al-Quran. Banyak kesombongan-kesombongan yang selalu runtuh pada saat itu. Apa di dalam hadis riwayat Muslim mengatakan nomor 91, la yadkhulul jannah man kana qalbihi mithqala dzarrah. Tidak masuk surga ketika dalam hati kita masih ada sifat sombong. Sedikit aja ada dalam sifat hati kita, sedikit bizarra aja, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang berbahagia, yang dapat saya simpulkan dari penyampaian saya, maka selalu kita bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur kita bisa menjauhkan sifat-sifat hasad maupun sombong. Karena apa? Kebanyakan manusia itu selalu sombong dan banyak memiliki sifat hasad. Terkadang manusia itu sombong, diberi ujian kekayaan sedikit, dia sudah sombong. Terkadang dia juga karena dia kaya, lihat ada tetangganya lebih kaya lagi, dia memiliki sifat hasad. Karena sifat hasad dan sombong ini saling berkesinambungan. Makanya selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhirnya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.